Halo semuanya, masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan dan latar belakang. Sejak awal masa peradaban, manusia sudah menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem barter mengalami beberapa kesulitan. Salah satunya karena tidak tercukupinya kebutuhan dua orang tersebut dan nilainya yang tidak bisa fleksibel dan susah dibawa untuk kemana-mana. Makanya, munculnya uang sebagai penanggulangan dari masalah tersebut. Perkembangan teknologi sendiri membawa transformasi bagi uang itu. Yang pertama, menggunakan emas, yang kedua perak, lalu ke uang kertas, dan sampai sekarang yaitu uang digital. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, pastinya ada juga tantangan baru seperti inflasi, spekulasi, dan ketidakadilan dalam pendistribusian kekayaan. Dalam ekonomi Islam, uang tidak hanya dilihat sebagai alat transaksi, namun memiliki dimensi moral dan syariah. Penting sekali teman-teman untuk memahami bagaimana sih cara Islam memandang uang, apa aja aturan penggunaannya, serta bagaimana konsep uang Islam berbeda dari ekonomi konvensional. Baik, yang selanjutnya ada definisi, hakikat, dan sifat uang dalam Islam. Dalam perspektif Islam, uang adalah sesuatu yang diterima oleh masyarakat yang digunakan sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Secara historis, emas dan perak digunakan karena memiliki nilai intrinsik yang stabil yang sesuai dengan prinsip keadilan. Uang memiliki dua sifat penting, yaitu uang sebagai samaniyah, yaitu sebagai alat ukur yang sesuai dengan keadilan dan konsisten. Yang kedua ada milkiyah, yaitu uang yang digunakan harus memiliki kepemilikan yang sah. Fungsi uang dalam Islam ada 5. Yang pertama sebagai alat pertukaran yang mempermudah perdagangan. Yang kedua sebagai alat pengukur nilai untuk memperjelas harga barang agar lebih adil dan jelas. Yang ketiga itu sebagai alat penyimpan nilai yang biasanya stabilitasnya itu tinggi. Yang keempat sebagai standar pembayaran tertunda dalam transaksi yang sah. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu uang sebagai harta yang kepemilikannya harus etis. Nah, menurut ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali, uang adalah amanah yang dimana ia menolak keras praktik penimbunan karena itu menyebabkan bertambahnya sirkulasi ekonomi. Menurutnya, uang itu harus digunakan dalam kegiatan produksi atau kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat, bukan hanya untuk memperkaya diri. Dalam ekonomi konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan melalui bunga dan spekulasi. Namun dalam ekonomi Islam, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas. Ia hanya sebagai alat ukur dan alat tukar. Terus, uang juga bukan sumber keuntungan tanpa aktivitas real. Islam melarang riba, spekulasi berlebihan, dan mendorong distribusi kekayaan yang adil. Setiap penggunaan uang harus dengan aktivitas ekonomi yang nyata. Di era modern, tantangan muncul dari penggunaan uang flat dan digital yang nilainya bergantung pada kepercayaan dan kebijakan pemerintah. Nilai yang tidak stabil dapat mengganggu fungsi samaniyah sebagai pengukur nilai. Karena itu, ekonomi Islam mendorong penggunaan aset real, pengelolaan zakat, dan sistem keuangan yang dapat menjaga keadilan serta stabilitas. Terima kasih.